Hari ini kita akan buka diskusi kecil tentang teknik-teknik dalam melakukan komunikasi baik kepada pemateri pertama. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Tresia Hilator. Saya pembawa materi yang pertama. Yang pertama, klarifikasi. Pengertian menurut Supriano dan Mula-Warman menjelaskan bahwa pengertian dari clarification yakni teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Dari beberapa pengertian mengenai clarification di atas dapat disimpulkan bahwa klarifikasi yakni teknik yang digunakan konselor untuk menanggapi konseli dengan cara memperjelas dengan menggunakan kata-kata baru dengan acuan inti kalimat yang diucapkan klien atau menggunakan pertanyaan yang dapat memperjelas jawaban klien atas ucapannya. Tujuan penggunaan clarification dalam proses konseling bertujuan untuk yang pertama, mendorong klien untuk melakukan elaborasi. Kedua, memeriksa ketepatan apa yang didengar konselor terhadap pesan-pesan klien. Tiga, memperjelas pesan-pesan yang samar atau membingungkan. Empat, diperoleh kejelasan inti isi pembicaraan konseli. Lima, konseli terbantu mendiskriminasikan pembuatan atau situasi yang dihadapi. 6. Mengarahkan pembicaraan lebih lanjut ke arah uraian situasi ataupun perbuatan yang lebih luas dan dalam. Bentuk kalimat. Seorang klien dapat kepada konselor untuk menceritakan masalah yang kesulitan dan memilih jurusan karena terjadi perbedaan keinginan antara kedua orang tua dengan anak. Contoh dalam dialog. Klien, bagaimana ibu? Ibu saya menginginkan saya untuk melanjutkan ke jurusan bahasa Inggris. Ayah saya ingin saya ke jurusan matematika, sedangkan saya ingin ke bimbingan dan konseling. Konselor, pada dasarnya antara kamu dan orang tua kamu terjadi perbedaan dalam pemilihan jurusan. Klien, ya ibu. Konselor, begini nak, sebaiknya kamu mengikuti seperti apa kata hati kamu. Kamu hendaknya mengikuti jurusan yang kamu inginkan karena kedepannya kamu akan menjalankan bukan kedua orang tuamu. Kamu tidak boleh mengecewakan mereka akan apa yang telah kamu pilihkan. Buat mereka bangga akan apa yang kamu raih. Klien, terima kasih ibu. Baik, materi yang kedua itu tentang structuring. Pengertian structuring adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling atau dalam buku keterampilan dasar konseling Mula-Warman. Sedangkan menurut Bramer dan Sostrom tahun 1982 atau dalam buku keterampilan dasar dalam konseling menyatakan structuring berisikan pembatasan konselor berkenaan dengan sifat, kondisi, batas-batas dan tujuan dari proses konseling. Structuring dapat diterapkan di sepanjang proses konseling, meskipun tahap-tahap awalnya menjadi penting sepanjang untuk mendorong keterlibatan dan tanggung jawab klien. Tema khususnya untuk semua proses konseling dasarnya merupakan proses yang terstruktur. Setiap proses konseling dapat digambarkan melalui parameter, prosedur, kondisi, dan karakteristiknya. Penggunaan struktur dalam konseling penting sebab jika struktur tidak dikembangkan oleh konselor, maka tanpa disadari struktur dapat berkembang sendiri. Yang kedua, bentuk kalimat, yaitu yang pertama
Time limits atau batasan waktu. Batasan waktu dibutuhkan dalam proses konseling sekolah-sekolah. Dalam setiap sesi wawancara konseling, hanya ada sejumlah waktu tertentu yang dapat diberikan konselor kepada klien. Dalam hal ini, konselor juga harus menyatakan pada awal pertemuan berapa lama konseling akan berlangsung. Hal ini sangat penting karena konselor harus tahu berapa waktu yang tersedia hingga tidak dapat menyampaikan masalah-masalah yang dialaminya dengan tenang karena tidak diburu-buru waktu. Menurut Bramer Sostrom dalam buku keterampilan dasar dalam konseling, menyatakan bahwa jika batasan waktu diberikan, maka klien seringkali memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mempercepat proses teraptif. Yang kedua, action limits atau batasan tindakan. Pembatasan tidak di sini mengacu pada batas-batas tindakan yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan. Dalam konseling, konselor tidak boleh membatasi ekspresi verbal konseli tetapi hal-hal tidak boleh dilakukan oleh konseli adalah melukai diri sendiri, orang lain. Misalnya, konseli boleh mengatakan apa saja kepada konselor, tetapi konseli tidak boleh melukai konselor. Ronges atau dalam Sunardi tahun 1991 menyatakan bahwa melukai konselor yang dilakukan oleh konseli merupakan kesalahan dan dapat menjadikan kegelisahan bagi konselor dalam hubungannya membantu konseling. Yang ketiga, role limits atau batasan peran. Dalam berbagai setting konseling, konselor mungkin memiliki peran ganda. Struktur peran tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi siapa diri konselor pada saat ini atau di ruang konseling, tetapi juga ada yang harus diperankan oleh konselor dan klien dalam proses yang akan berlangsung. Konselor peranannya dalam hubungan konseling karena konseling kadang-kadang dapat kepada konselor dengan konsepsi yang salah. Beberapa konseling menganggap konseling sebagai obat mujarab yang dapat menyembuhkan dengan cepat seperti memecahkan masalah dan memberikan nasihat. Sedangkan konseling yang lain sering beranggapan bahwa tanggung jawab untuk sukses terletak di pihak konselor. Harapan-harapan yang tidak realistis ini memerlukan penjelasan dari konselor bahwa dalam konseling yang menentukan keputusan atau yang dapat memecahkan masalah adalah konselor sendiri, sedangkan konselor hanya membantu mengarahkan. Yang keempat, problem limit atau pembatasan masalah. Masalah-masalah yang dibahas dalam konseling sebaiknya dihalukan adalah masalah-masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan. Oleh karena itu, konselor perlu mengkomunikasikan kepada konseli terlebih dahulu jika konseli datang dengan membawa lebih dan satu masalah. Misalnya, Anda mengalami 3 masalah, yaitu masalah belajar, masalah sosial, dan masalah pembagian waktu. Dan ketiga masalah itu mana yang mendesak untuk dibicarakan? Contoh dialognya adalah, konseli, saya mengalami masalah dengan sistem peraturan yang ada di asrama, Bu. Saya ingin Ibu memberikan petunjuk kepada saya. Konselor, baiklah, perlu Nak Sofan ketahui bahwa Ibu di sini sebagai konselor bukan memberi nasihat maupun arahan seperti yang kamu minta. Akan tetapi Ibu membantu memahami masalah kamu dan bagaimana memperoleh solusi dari masalah kamu. Untuk itu, mari kita sama-sama mencari solusi dari masalah itu bersama-sama. Oke, baik, materi yang kedua tentang sharing of aspiration. Pengertian berbagai pengalaman adalah pernyataan diri konselor dalam upaya menghayati pengalaman konseling. Pengalaman menunjuk pada sikap, perasaan, emosi, serta persepsi dalam pemikiran. Yang kedua, tujuan. Tujuannya adalah yang pertama, terkomunikasikannya suasana hubungan kebersamaan antara konselor dan konseling. Yang kedua, diketahuinya oleh konseling bahwa konselor benar-benar merasakan secara akurat dunia konseling. Konselor mampu melihat sesuatu melihatnya. Yang ketiga, diketahuinya oleh konseling pengalaman sesaat konselor dalam proses konseling. Yang ketiga, contoh dalam dialog. Contohnya, konseling. Akhir-akhir ini saya tidak diikutkan dalam lomba olimpiade oleh guru saya di sekolah, sehingga saya selalu menyendiri. Jawab konselor,
Saya merasa kecewa atas perlakuan guru tersebut. Yang keempat, itu tentang lead atau pemimpin. Pemimpin adalah satu kata kerja yang dilakukan oleh seorang, ditujukan oleh suatu organisasi, yaitu ketua, senior, manajer, atau board. Organisasi terkecil dalam masyarakat adalah rumah tetangga, yang tujuan memimpin adalah seorang ayah kewajiban memimpin anak-anaknya sebagai orang yang dipimpin. Yang kedua, tujuan kepemimpinan yang lain membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memberi motivasi, pengikut atau bawaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini jenis lead. Yang pertama, mengarah langsung, yaitu pemimpin memberikan seluruh instruksi secara spesifik. Yang kedua, melatih. Pemimpin memberikan sebagai besar instruksi disertai sedikit dorongan. Yang ketiga, mendukung. Pemimpin memberikan sebagai instruksi tetapi banyak menawarkan bantuan. Contoh dalam dialog: menginspirasi dalam motivasi, bertanggung jawab, jujur, dan berinteraksi dengan percaya diri. Terima kasih. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Nama saya akan membaca materi bagian kelima tentang resilience. Pengertiannya dalam Subianto dan Mulawarman tahun 2006, resilience adalah keterampilan atau teknik yang digunakan untuk memberikan dukungan penguatan terhadap pernyataan positif klien agar dia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Keterampilan atau teknik ini juga dapat digunakan untuk mendorong diri klien agar dirinya dapat lebih tabah dan tegar dalam menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Bagian yang B, jenis. Dalam Supriyo dan Mulawarman tahun 2006, resilience terdiri atas prediction resilience atau penguatan prediksi. Penguatan prediksi adalah penguatan yang dilakukan oleh konselor terhadap pernyataan atau rencana positif yang akan dilaksanakan oleh klien. Postigation resilience atau penguatan diksi. Penguatan postdiksi adalah penguatan atau dukungan konselor terhadap tingkah laku positif yang telah dilakukan klien dan tampak hasil yang diperoleh dari apa yang dilakukan oleh klien tersebut. Yang berikut factual resilience atau penguatan faktual. Penguatan faktual merupakan penguatan yang digunakan konselor untuk mengurangi beban penderitaan secara psikis klien dengan cara mengumpulkan bukti-bukti atau fakta bahwa kejadian tidak diharapkan menimpa klien bila dialami oleh orang lain akan beri dampak yang sama atau relatif sama dengan apa yang dialami oleh klien. Yang bagian C, contoh dalam dialog. Di sini ada dialog antara klien sama konselor. Berikut saya akan baca. Di sini klien mengatakan bahwa, Pak, dua hari yang lalu saya bertengkar dengan adik saya gara-gara saya tidak sengaja menumpahkan air ke kertas kerjaan rumahnya, dan semenjak itu dia tidak mau menyapa ataupun tersenyum pada saya meskipun kami satu rumah. Tapi saya berusaha menjelaskan kepada adik dan meminta maaf atas kesalahan saya itu. Ya, alhamdulillah Pak, sekarang adik saya mulai menyapa saya dan tidak marah lagi pada saya. Yang berikut konselor menjawab, bagus sekali. Setelah Anda berusaha menjelaskan dan meminta maaf atas kesalahan yang Anda perbuat, ternyata adik Anda sekarang dapat memaafkan dan bersikap baik kepada Anda.
Sekian dari materi yang saya baca. Terima kasih. Baik, kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi ke-6, yaitu silent. A. Pengertian. Detik diam atau silent adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan konseling. Dalam proses konseling, diam adalah amat penting. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi melakukan komunikasi nonverbal. Diam yang paling ideal antara 5 sampai dengan 10 detik, dan sebelumnya diganti dengan teknik dorongan minimal. B. Tujuan. Memberikan kesempatan kepada konseling untuk berinteraksi atau mengorganisasi pikiran dan perasaannya, atau mengorganisasi kalian akan dikemukakan selanjutnya. Mendorong konseling atau motivasi konseling mencapai tujuan konseling. C. Contoh dalam dialog. Konseling, saya tidak akan menemuinya lagi, dan saya berpikir. Konselor, diam. Konseling, saya harus bagaimana, saya tidak tahu. Konselor, diam. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya tentang regensen. Pengertian regensen adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Regensen dapat dilakukan oleh konselor secara tersamar maupun secara langsung. Jenis regensen: penolakan langsung terang-terangan. Konselor memberikan batasan dalam sifat keadaan segera atau darurat, dan konselor membatasi semua ucapan, tindakan, dan pemikiran konseling yang kurang tepat. Poin C, contoh dalam dialog. Konseling: Bu, saya sangat kesal dengan teman saya. Dia memang baik terhadap saya, tetapi dia sangat selalu menyontek tugas saya. Dia tidak pernah mengerjakan tugasnya sendiri dengan alasan tidak sempat, tidak bisa, dan banyak lagi alasannya. Mulai dari sekarang saya tidak mau lagi mengenalnya, menyapanya, membantunya. Pokoknya saya tidak mau mengenalnya, walaupun kami satu kelas. Konselor: jangan lakukan perbuatan seperti itu, karena itu dapat merusak hubungan pertemanan kalian. Saya akan membacakan materi yang terakhir dalam aktivitas, yaitu sepakat yang dilakukan oleh konselor untuk memberikan nasihat kepada konseling yang diharapkan ada suatu pilihan, rencana, atau peluang yang baik dari konseling. Jenis dari advice itu ada pertama ada nasihat langsung. Nasihat langsung diberikan konselor apabila konseling ragu akan pilihannya, tetapi konseling menunjukkan suatu perbuatan yang mendukung. Yang kedua, nasihat yang bersifat persuasif atau dorongan. Konselor memberikan gambaran akan kekurangan dan kelebihan sebelum memberikan saran. Jika dirasa cukup, maka akan diberikan nasihat atau saran kepada konseling. Yang berikut, yang ketiga, tentang nasihat yang bersifat pertimbangan atau penjelasan. Suatu nasihat yang diberikan dengan mempertimbangkan kelemahan dan keunggulan disertai alternatif-alternatif dalam setiap pemberian informasi. Dalam yang berikutnya, contoh dalam dialog. Yang pertama, contoh dalam dialog nasihat langsung. Yang pertama, konseling: saya harus memilih mana, Pak, antara pilihan ibu atau pilihan saya? Konselor: menurut Bapak sebaiknya saudara menerima pilihan ibu saudara. Mungkin ibu saudara lebih tahu mana yang lebih baik untuk saudara. Kedua, contoh nasihat yang bersifat persuasif atau dorongan. Konselor: dan ini memang banyak keuntungan yang Anda peroleh. Jika Anda bekerja, Anda bisa membantu keuangan orang tua, bisa hidup mandiri, tapi dari segi lain mungkin kuliah ini aku. Yang berikutnya, contoh yang bersifat pertimbangan atau penjelasan. Contohnya, jika Anda menjadi pemain sepak bola, mungkin Anda bisa menjadi orang yang terkenal dari kita saat ini. Tapi risiko yang harus Anda hadapi adalah cedera yang sering dihadapi sepak bola itu sendiri. Keputusan Anda ini
desainer lebih ringan bidangnya. Hanya saja yang namanya desain haruslah produktif, penuh inovatif, agar hasil desain yang dihasilkan tetap bisa bersaing. Sekian dan Oke, baik. Di sini semua sudah memaparkan dan materinya. Sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini adalah sesi tanya jawab dan juga sesi tentang apakah ada pertanyaan dari teman-teman baik dari bagian materi yang belum dipahami. Saya persilakan. Saya ingin bertanya tentang advise. Coba kakak berikan pendapat apa perbedaan sifat langsung, sifat persuasif, dan sifat alternatif. Terima kasih. Baik, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambah materi atau memberikan pertanyaan atas materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman? Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya atas nama Firdan selalu ingin menambahkan materi dari Kak Sandi tentang pada poin ke-6 itu tentang silent. Pengertian silent atau diam membiarkan keinginan berlangsung beberapa saat dan diciptakan secara sengaja dengan sejumlah tujuan tertentu yang didasari oleh konselor. Tujuan dari silent itu yang pertama, terciptanya peluang konseling memutuskan sendiri bagaimana memulai dan kemudian memikirkan apa yang akan dibicarakan. Yang kedua, tentang adanya sejumlah perasaan atau emosi negatif konseli atas dampak peristiwa yang baru diungkapkan. Dan yang ketiga, tentang klarifikasinya dalam pemikiran dan perasaan konseling. Sejumlah informasi yang memungkinkan konseling memperoleh insting. Terima kasih. Baik, saya atas nama Junior Restunya Topan ingin menambahkan materi tentang silent. Silent atau diam merupakan tindakan tak bersuara atau tidak mengeluarkan sepatah kata pun dalam mengalami proses kehidupan. Terkadang kita perlu diam. Tujuannya untuk menutupi salah satu permasalahan yang dialami oleh seorang atau yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan atau sanggahan atau tanggapan dari teman-teman lain? Kalau dari saya sih tidak ada, Kak. Mungkin materinya sudah cukup didengar. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tersia. Apa perbedaan dari nasihat langsung, nasihat yang bersifat persuasif, dan nasihat yang bersifat pertimbangan? Nah, perbedaan yang pertama itu perbedaan tentang nasihat langsung. Nasihat langsung itu artinya konselor langsung memberikan konseling kepada klien tanpa ragu-ragu apabila tetapi konseling menunjukkan suatu perbuatan yang mendukung kepada klien. Yang kedua, tentang nasihat yang bersifat persuasif atau dorongan. Dan di sini seorang konselor itu memberikan gambaran akan kekurangan dan kelebihan sebelum memberikan saran. Jika dirasa cukup, maka akan diberikan nasihat atau saran kepada konselor tersebut. Terus yang kedua, tentang nasihat yang bersifat pertimbangan atau penjelasan. Nah, nasihat yang bersifat pertimbangan atau penjelasan itu merupakan suatu nasihat yang diberikan dengan mempertimbangkan kelemahan dan keunggulan yang disertai dengan alternatif dalam setiap pemberian informasi. Apakah ada tanggapan dari Kak Tersia? Terima kasih. Baik, apabila tidak ada masukan, saran, dan pertanyaan dari teman-teman, maka kita akan tutup diskusi kelompok kecil kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman.